الدمار في أحد المباني الشاهقة. منذ قليل وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت عن إصابة مبنى البورصة الإسرائيلية في رمات، والآن نشاهد هذه الصور من داخل مستشفى سوروكا. وفق وسائل إعلام إسرائيلية فقد تم استهداف المبنى الذي ينقل الجنود المصابين من قطاع غزة. نستمع. Rudal Oreshnik, Iran, yang baru saja diluncurkan dini hari tadi, akhirnya menghantam gedung tertinggi di Tel Aviv, Israel. Dan bisa kita lihat dalam tayangan video di atas, di mana rudal buatan Rusia itu menimbulkan kepanikan luar biasa. Israel sendiri melaporkan setidaknya ada 20 rudal yang diluncurkan oleh Iran pagi tadi. Meski jauh lebih sedikit dari sebelumnya, namun itu sudah cukup membuat sistem pertahanan terbaik Israel, Iron Dome, tak bisa menghalau dengan sempurna. Karena boleh dibilang, dengan rentetan serangan yang dilakukan Iran dalam 5 hari terakhir, Iron Dome milik Israel sudah mulai loyo. Bahkan kini Israel dalam ambang kehancuran karena mengalami kerugian yang cukup fantastis, terutama ketika menghalau serangan-serangan rudal dari Iran. Makin hari suasana makin mencekam, di mana kedua negara, yakni Iran dan Israel, masih saling serang hingga detik ini. Di mana terbaru, Israel meluncurkan serangan ke Teheran hari ini. Gelombang serangan itu menyasar ke sejumlah kota di Iran. Korps Garda Revolusi Iran juga telah membenarkan serangan terbaru dari Israel tersebut. Sistem pertahanan udara di Teheran telah diaktifkan. Dilansir dari Al Jazeera, bunyi ledakan itu juga terdengar di beberapa kota Iran hari ini. Serangan terbaru militer Israel itu tidak hanya menyasar kota Teheran. Laporan reporter lapangan kantor berita Lebanon, Al-Mayadin, mengatakan serangan telah dilaporkan terjadi di ibu kota Teheran, sementara ledakan juga terdengar di dekat kota Karaj, sebelah barat Teheran. Koresponden tersebut menambahkan bahwa pertahanan udara Iran saat ini tengah mencegah target-target Israel di langit Karaj dan sekitarnya. Namun, tak butuh waktu lama. Iran kemudian membalas serangan Israel dengan meluncurkan setidaknya 20 rudal ke wilayah Tel Aviv. Bahkan menurut laporan dari Al Jazeera, rudal Iran berhasil menghantam salah satu gedung tertinggi di Israel. Bahkan saking cepat dan kuatnya rudal milik Iran itu, membuat Iron Dome milik Israel tak bisa lagi menghentikannya. Dan bisa kita lihat dalam video di bawah ini, bagaimana rudal Iran telah menimbulkan kepanikan dan kekacauan yang besar. الدمار في أحد المباني الشاهقة. منذ قليل وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت عن إصابة مبنى البورصة الإسرائيلية في رمات، والآن نشاهد هذه الصور من داخل مستشفى سوروكا. وفق وسائل إعلام إسرائيلية فقد تم استهداف المبنى الذي ينقل الجنود المصابين من قطاع غزة. نستمع. Serangan dari Iran telah membuat seluruh rakyat di Israel ketakutan, dan itulah paling tidak yang tergambar dari video-video yang beredar saat ini. Lihatlah, bulldozer yang biasanya menghancurkan kota-kota di Palestina, kini mereka gunakan untuk coba membersihkan puing-puing di ibu kota Israel. Di sini, Israel telah mendapatkan lawan tangguh yang mungkin tak akan pernah mereka bayangkan sebelumnya. Iran sih, bukan Gaza. Iran punya kekuatan untuk membalas apa yang telah Israel perbuat. هذا الصوت إذا محمد خيري هذا صوت يسمع الآن في كل المناطق الإسرائيلية سفيان، كما يفيد لشهود عيان في هذه الأثناء. يسمع في مناطق تل أبيب، يسمع في منطقة
المثلث ويسمع الآن في مدينة حيفا، ونشاهد أيضا مئات ربما عشرات أو مئات من Kekuatan Iron Dome Israel mulai dipertanyakan. Iron Dome menjadi salah satu sistem pertahanan udara paling terkenal di dunia. Sistem ini telah berperan penting dalam melindungi Israel dari serangan roket dan rudal selama lebih dari 1 dekade. Namun dalam perkembangan terbaru, sistem ini dilaporkan tidak sepenuhnya mampu menangkal serangan rudal balasan dari Iran, yang terjadi setelah Israel melancarkan operasi Rising Lion. Serangan tersebut menghantam sejumlah wilayah, termasuk kota Tel Aviv, yang menimbulkan korban jiwa serta kerusakan infrastruktur. Iron Dome sendiri merupakan sistem pertahanan udara jarak pendek yang dirancang oleh Rafael Advanced Defense System dan Israel Aerospace Industries, dengan dukungan dari Raytheon Amerika Serikat. Sistem ini pertama kali dikerahkan pada 2011 sebagai respons atas pengalaman pahit Israel dalam Perang Lebanon 2006, di mana ratusan roket diluncurkan ke wilayahnya setiap hari oleh kelompok Hizbullah. Tujuan utama Iron Dome adalah mendeteksi, menilai, dan mencegat proyektil yang mengancam wilayah berpenduduk. Setiap baterai Iron Dome terdiri dari radar, pusat kendali, dan peluncur rudal Tamir yang dapat membawa hingga 20 pencegat. Dengan sistem radar canggih, Iron Dome mampu menilai apakah sebuah roket akan jatuh di area berpenduduk atau terbuka. Jika tidak membahayakan, sistem akan mengabaikannya untuk menghemat rudal pencegat. Namun, dalam serangan besar-besaran yang dilancarkan Iran baru-baru ini, Iron Dome menghadapi tantangan besar. Iran meluncurkan lebih dari 100 pesawat nirawak dan rudal balistik secara bergelombang ke wilayah Israel, termasuk ke Tel Aviv. Meskipun sebagian besar berhasil diintersepsi oleh sistem pertahanan seperti Arrow dan Iron Dome, beberapa rudal berhasil menembus pertahanan dan menghantam bangunan sipil serta kawasan strategis seperti kompleks militer Kiryat. Dan terbaru, serangan Iran yang berhasil menghantam gedung tertinggi di Tel Aviv membuat sistem pertahanan terbaik Israel itu pun kembali dipertanyakan. Karena dengan kehancuran yang terjadi, membuat Iran membuktikan kalau mereka tak kalah kuat dari Israel. Alasan Iron Dome bisa ditembus oleh Iran. Iron Dome memiliki kapasitas terbatas dalam menghadapi volume serangan yang besar secara simultan. Jika jumlah rudal dan drone yang masuk melebihi kemampuan pencegat sistem, maka beberapa proyektil dapat lolos dan menghantam target. Taktik ini digunakan oleh Iran serta sebelumnya oleh Hamas dan kelompok Houthi. Selain itu, rudal Tamir yang digunakan dalam Iron Dome berharga sekitar $40.000 per unit dan jumlahnya terbatas dalam satu waktu operasional. Jika serangan berlanjut dalam waktu lama, sistem bisa kehabisan amunisi sebelum pengisian ulang tersedia. Sehingga tak heran kalau rudal-rudal Iran banyak yang menembus sistem pertahanan terbaik milik Israel tersebut. Selain itu, setiap baterai Iron Dome hanya mampu melindungi area sekitar 100 hingga 150 km persegi. Oleh karena itu, jika serangan terbesar di banyak wilayah secara bersamaan, celah perlindungan bisa dimanfaatkan musuh. Dengan semua kelebihan dan keterbatasannya, Iron Dome tetap menjadi elemen penting yang digunakan Israel. Namun, seperti sistem pertahanan lainnya, tidak ada yang benar-benar kedap terhadap serangan besar-besaran dan terkoordinasi. Serangan Iran ke Tel Aviv menjadi pengingat bahwa meski canggih, Iron Dome bukan sistem yang tak bisa ditembus.
Israel dalam ambang kehancuran. Surat kabar Haaretz memperkirakan bahwa biaya untuk mencegat setiap gelombang rudal Iran yang diluncurkan ke Israel sejak Jumat lalu bisa mencapai sekitar 1 miliar shekel atau 287 juta dolar AS. Israel sedianya memiliki sistem intersepsi, termasuk Iron Dome, Arrow, dan David Sling. Selain sistem THAAD Amerika, namun Israel terutama mengandalkan sistem Arrow dalam dua versinya, Arrow 2 dan Arrow 3. Menurut surat kabar ekonomi Israel, Globes, sistem Arrow 2 mencegat rudal di atmosfer, sementara Arrow 3 beroperasi di luar atmosfer. Keduanya dirancang untuk mencegat rudal balistik, yaitu ancaman jarak jauh dengan ketinggian berbeda di atas permukaan bumi. Dan tujuannya adalah untuk mencegat rudal sejauh mungkin dari Israel, mencegat di luar atmosfer akan menghilangkan ancaman dari Israel. Surat kabar itu menambahkan bahwa biaya sistem ini merupakan salah satu masalah yang dihadapi pertahanan udara. Satu misil pencegat Iron Dome berharga sekitar 30.000 dolar AS, sedangkan pencegat David Sling seharga sekitar 700.000 dolar AS. Rudal Arrow 2 dan Arrow 3 masing-masing berharga sekitar 1,5 juta dolar AS dan 2 juta dolar AS. Sehingga kalau konflik ini berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, jelas akan membuat kekacauan di Israel dan negeri para Zionis itu akan jatuh miskin jika kekeh ingin bertahan dan gengsi untuk mengakui kekalahan. Dan terlepas dari apapun, Iran akan terus melancarkan serangan ke wilayah Israel, apalagi jika Israel tak mau menghentikan serangan mereka ke wilayah Teheran. Dan seperti yang dikatakan oleh petinggi Iran, Ali Khamenei, perang besar baru akan dimulai. Dan penduduk Iran juga dilaporkan sudah mulai meninggalkan Teheran pada Kamis dini hari tadi.